Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua yang ada di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke anak-anak, pada kesempatan ini Ustazah akan membahas contoh soal dari permasalahan panjang dan berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita langsung saja ya pada contoh pembahasannya. Are you ready? Yes, Allahu Akbar. Oke, nomor 1. Dina dan Tania sedang mengukur tinggi badan masing-masing. Tinggi badan Dina 1 meter 27 cm. Tinggi badan Tania 14 desimeter. Berapa sentimeter selisih tinggi badan Dina dan Tania jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Nah, anak-anak, jika soal dalam bentuk cerita, maka ada alur-alurnya yang akan kita lalui dulu. Nah, di sini kita harus menuliskan diketahui dulu. Dari soal itu, apa saja yang kita ketahui. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memudahkan anak-anak mengetahui data-data dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Oke, diketahui tinggi Dina 1 meter 27 cm, tinggi Tania 14 desimeter. Ditanya berapa sentimeter selisih tinggi Dina dan Tania jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak, di sini kita perlu teliti dulu apa yang diinginkan oleh soal tersebut. Pada soal ini, satuan yang diinginkan atau satuan yang ditanyakan adalah dalam sentimeter. Nah, sekarang anak-anak lihat apakah dari soal tersebut data yang diketahui apakah sudah dalam bentuk sentimeter semua? Belum. Oke, belum ya. Nah, jika memang satuannya masih berbeda, maka yang harus anak-anak lakukan pertama kali adalah mengkonversinya dulu atau mengubahnya dulu dalam satuan yang diminta oleh soal tersebut, ya. Nah, kita mulai dari tingginya Dina dulu. Tinggi Dina 1 meter 27 cm. 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Oke, karena dia turun, maka dikalikan berapa tangga anak-anak? Oke, dikalikan 2 tangga ya, 2 kali turun ya. Oke, maka 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. 27 cm itu tetap dalam satuan 2 cm ya, karena sudah sama. Tinggal dituliskan kembali. Nah, setelah itu anak-anak menjumlahkan dulu ya, berapa tinggi Dina. Oke, jadi tinggi Dina adalah 127 cm. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pembulatan, anak-anak sudah tahu ketentuannya, yaitu dibulatkan dulu baru dioperasikan. Ya, apakah dia ditambahkan, dijumlahkan, dikurangkan, atau dibagi dengan soal yang lainnya. Oke, nah, sekarang tinggi Dina 127 cm dibulatkan menjadi, nah yang diminta pada soal ini adalah puluhan terdekat. Nah, bagaimana cara kita untuk membulatkan
ke puluhan terdekat. Kita sudah pelajari dulu ya. Ustazah sudah pernah memberikan materi itu. Yang dilihat adalah satuannya anak-anak. Nah, satuannya ini lebih dari 5. Maka pembulatannya ke atas ya. Menjadi 130 cm. Oke, sedangkan tinggi Tania 14 desimeter. Dari desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga. Maka 14 dikali 10 sama dengan 140 cm. Sehingga selisih tinggi Dina dan Tania adalah 140 cm dikurangi 130 cm sama dengan 10 cm ya. Maka selisihnya adalah 10 cm antara tinggi Dina dan Tania. Oke, bisa diterima ya anak-anak ya? Oke, insya Allah ya. Oke, lanjut. Contoh soal pembahasan yang lainnya. Oke, seorang tukang bangunan ingin mengukur panjang dan lebar tanah yang akan dibangun rumah oleh tukang tersebut. Ya. Nah, A di sini ya ditanyakan panjang, sedangkan yang B adalah lebar. Nah, kita langsung saja ya di sini ya. Nah, penyelesaiannya adalah untuk panjang tanah setelah diukur 12 meter 58 cm. Berapa panjang tanah tersebut jika dibulatkan ke meter terdekat? Oke. Panjang tanah di sini 12 meter 58 cm. Nah, yang ditanyakan pada soal tersebut adalah anak-anak harus memperhatikan satuan apa yang diminta oleh soal tersebut. Ternyata pada soal diminta dalam satuan meter. Sehingga yang kita lakukan pada awalnya adalah kita melihat dulu apakah angka atau data yang ada pada soal tersebut sudah samakah satuannya dengan yang diinginkan soal tersebut. Oke, di sini beda ya. Ada yang beda ya anak-anak ya. 12 meter. Oke, 12 meter ditanyakan dalam satuan meter. Maka dia tetap 12 meter. Sedangkan yang berbeda adalah 58 cm. Karena satuannya masih dalam cm sehingga kita ubah menjadi meter. Nah, di sini 58 cm sama dengan berapa meter? Nah, kita perhatikan anak-anak, apakah dia naik atau dia turun? Ternyata dia naik. Naik 2 tangga. Nah, jika naik 2 tangga, maka akan dibagi 100. 58 dibagi 100 sama dengan 0,58. Oke, sudah sama-sama meter. Di sini kita jumlahkan dulu ya, panjang tanahnya berapa? Oke, panjang tanahnya menjadi 12,58 meter ya. Nah, panjang tanah 12,58 meter, maka dibulatkan menjadi 13 meter. Oke, jika bilangan yang akan kita bulatkan itu dalam bentuk desimal, maka yang kita lihat pertama adalah angka yang pertama setelah tanda koma. Nah, angka pertama setelah tanda koma di sini adalah 5, maka pembulatannya ke atas sehingga panjang tanah menjadi 13 meter. Oke, selanjutnya lebar tanah. Lebar tanah setelah diukur 10 meter 20 cm. Berapa lebar tanah tersebut jika dibulatkan ke meter terdekat? Oke, sekarang yang bagian B adalah lebarnya yang ditanyakan. Ya, lebar tanah di sini diketahui 10 meter 20 cm. Karena sudah sama dalam satuan meter, maka tidak dirubah ya, tetap 10 meter.
20 cm. Nah, dari sentimeter itu ke meter, dia naik apa turun? Naik. Naik berapa tangga? 2 tangga. Sehingga kalau naik dia pasti akan dibagi, karena 2 tangga maka akan dibagi 100. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Oke. Nah, anak-anak perlu perhatikan juga ya. Anak-anak perlu perhatikan juga di sini adalah ya 0,2. Nah, di sini 0 ini harus diajar dengan 0 yang di sini ya, sama-sama satuan. Nilai tempatnya harus diperhatikan ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, 2 tetap turun, di sini 0 tetap, ini 1 juga turun. Oke. Jadi lebar tanah adalah 10,2 meter dibulatkan. Oke, kita lihat sekarang. Angka yang ada di belakang koma adalah 2, maka pembulatannya ke bawah. Sehingga lebar tanah menjadi 10 meter. Oke, bisa diterima anak-anak ya. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Contoh pembahasan selanjutnya, Bu Irma akan membuat kue bolu, ya, 8 kue bolu. Satu kue bolu memerlukan 2430 desimeter tepung terigu. Berapa gram perkiraan tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat semua kue jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Oke, anak-anak, kita lihat dulu ya apa yang diketahui dari soal ini. Nah, Bu Irma ini ingin membuat kue anak-anak ya. Ingin membuat 8 kue bolu. Tahu ya kue bolu ya? Oke, sering tuh bundanya buat mungkin di rumah ya. Oke, nah satu kue bolu memerlukan 2430 desigram tepung. Ya. Ditanya berapa gram tepung terigu yang dibutuhkan jika semua kue dibutuhkan untuk semua kue ya. Berapa gram tepung terigu yang dibutuhkan untuk semua kue, 8 kue tersebut ya, jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Oke, kita jawab di sini anak-anak. 8 kue bolu ya yang akan dibuat. Nah, tepung terigu yang dibutuhkan untuk satu kue bolu adalah 2430 desigram. Nah, sedangkan yang ditanyakan oleh soal tersebut adalah dalam satuan gram. Ya, maka yang kita lakukan adalah kita konversi dulu ya, atau kita ubah dulu ke satuan gram karena pada soal tersebut diminta dalam satuan gram. Oke. Desigram. Nah, di sini desigram ya. Desigram ke gram itu naik atau turun? Naik. Oke, naik. Kalau naik berarti dibagi. Berapa tangga dia naik? 1 tangga. Jika 1 tangga, maka dibagi 10. 2430 dibagi 10 sama dengan 243 gram. Nah, 243 gram ini anak-anak kita bulatkan dulu ya. Setelah kita bulatkan dulu baru kita akan melakukan operasi hitungnya. Oke. Nah, 243 gram dibulatkan menjadi, oke, yang diminta pada soal ini adalah kepuluhan terdekat. Maka anak-anak lihat di sini, kalau kita ingin membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah satuannya. Karena satuannya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Sehingga dibulatkan menjadi 240 gram tepung terigu untuk satu kue bolu. Nah, jika untuk 8 kue bolu, maka 8 dikali 240 gram sama dengan 1920 gram.
Jadi, tepung yang dibutuhkan untuk membuat semua kue adalah 1920 gram. Oke, ya. Sudah ya anak-anak ya. Ustazah berharap Ananda bisa mengerti ya dan paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi dari pembahasan soal cerita yang sudah Ustazah sampaikan. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan ya atau menyelesaikan latihan pada buku paket anak-anak. Oke. Pada buku paket matematikanya ya, latihan uji kompetensi 3. Nah, yaitu nomor 8 dan nomor 9 halaman 94, nomor 18 halaman 95, nomor 19 dan 20 di halaman 96. Oke, anak-anak. Nah, jadi soal ini memang pilihan ganda, tapi Ustazah minta anak-anak ya menjawab soal cerita ini dengan cara yang sudah Ustazah contohkan tadi ya. Ditulis diketahuinya dulu ya, ditanyakan dulu baru dijawab ya. Ustazah minta anak-anak untuk menjawab latihannya dengan cara ya, menggunakan cara. Oke anak-anak, tugas anak-anak boleh Anda kerjakan di buku tulis, difoto dan dikirim kepada ustadz atau ustazahnya. Oke anak-anak, selamat untuk menuntut ilmu ya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk Ananda nantinya. Oke anak-anak, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.